Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Manajemen Asuransi yang beranggotakan saya sendiri, Novita Ayu Pratiwi, dengan NIM 011. Kemudian yang kedua ada Muhammad Sukron dengan NIM belakang 019. Di sini kita akan membahas tentang reasuransi. Kemudian berikut pokok bahasanya. Yang pertama, di sini kita akan membahas pengertian reasuransi. Kemudian yang kedua, ada penggolongan reasuransi. Kemudian yang ketiga, ada dasar-dasar fungsi reasuransi. Kemudian yang keempat, di sini ada terminologi. Yang selanjutnya, yang kelima ini ada 4 metode reasuransi. Kemudian yang terakhir ada bentuk-bentuk reasuransi. Untuk yang pertama di sini ada pengertian reasuransi. Reasuransi sendiri ini adalah mempertanggungan kembali sejumlah resiko oleh suatu perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya atau biasa disebut reinsurer. Kemudian, perjanjian reasuransi adalah perjanjian di antara satu pihak untuk mempertanggungan kembali resiko yang telah diterimanya kepada pihak lain. Untuk selanjutnya, di sini ada penggolongan reasuransi. Reasuransi ini dapat kita golongkan beberapa macam reasuransi umum yang ada kaitannya dengan sifat kontrak yang telah dibuat. Yang pertama, ini ada reasuransi fakultatif. Reasuransi fakultatif ini tidak mutlak, yang berarti apa yang hendak reasuransikan dirundingkan terlebih dahulu. Setiap resiko yang akan dipindahkan dipertimbangkan sendiri oleh masing-masing perusahaan asuransi. Perusahaan reasuransi dapat menerimanya atau menolak resiko yang dipindahkan padanya. Reasuransi bisa terlaksana bila mana telah mencapai persetujuan antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Di penggolongan reasuransi yang kedua, di sini ada reasuransi dengan perjanjian. Sebelum diadakan kontrak, reasuransi terlebih dahulu diadakan perjanjian. Kemudian perusahaan asuransi berhak untuk menentukan resiko mana yang ditanggung sendiri oleh perusahaan. Setelah itu, baru ditetapkan jumlah yang hendak direasuransikan. Reasuransi sendiri dengan perjanjian ini dapat kita bagi lagi, yaitu di sini ada reasuransi otomatis dan reasuransi perjanjian dengan kuota share. Untuk penggolongan reasuransi yang ketiga, di sini ada reasuransi atas dasar excess of loss. Perjanjian reasuransi dengan excess of loss umumnya dipakai apabila jumlah uang pertanggungan besar, jumlah kerugian-kerugian yang besar juga di atas batas retensi. Untuk memperkecil resiko perusahaan, asuransi mengadakan perjanjian excess of loss reinsurance. Kemudian untuk penggolongan yang keempat, di sini ada retrosesi. Retrosesi ialah reasuransikan kembali yang telah direasuransikan. Retrosesi kita temui karena perusahaan reasuransi tidak sanggup menerima atau menanggung semua resiko yang dipindahkan kepadanya. Untuk kemudian digeserkan lagi kepada reinsurer yang lain. Hal ini disebabkan karena yang pertama,
Batas retensi perusahaan terbatas. Kemudian yang kedua, resiko-resiko besar atau dalam arti jumlah yang dipertanggungkan. Jadi perlu diadakan retosesi untuk memperkecil kerugian atau resiko-resiko yang mungkin dideritanya. Selanjutnya di sini ada dasar-dasar fungsi reasuransi. Di sini melindungi perusahaan dari kerugian yang tidak biasa. Fungsi reasuransi dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menaikkan kapasitas perusahaan untuk menutup lebih banyak asuransi bagi pemegang polis, baik melalui jumlah pola yang lebih banyak ataupun nilai pertanggungan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, yaitu melindungi perusahaan dari kerugian tidak biasa yang bersifat katastrofik. Yang ketiga adalah menjaga kestabilan hasil usaha asuransi atau underwriting result dengan mencegah fluktuasi yang lebih tinggi dari berbagai rasio. Operasi-operasi dari tahun ke tahun. Kemudian yang keempat, sebagai fasilitas untuk mempertahankan surplus perusahaan. Kemudian yang kelima, yaitu memperoleh bantuan teknis dan keahlian yang dapat sangat berharga bagi penanggung, baik dalam memasuki bisnis maupun melakukan perluasan kepada bidang-bidang baru. Kemudian yang terakhir dari dasar-dasar fungsi reasuransi ini adalah satu atau lebih dari tujuan-tujuan di atas mungkin tersedia dalam setiap program reasuransi, kemudian dirancang sesuai keperluan masing-masing penanggung. Kemudian di sini juga ada kepastian hukum pada perjanjian reasuransi, yaitu dalam pasal 16 ayat 1 PP nomor 73 tahun 1992 ditentukan bahwa setiap perjanjian reasuransi harus dibuat secara tertulis dan tidak merupakan perjanjian yang menjanjikan keuntungan pasti bagi penanggung ulang. Baik, untuk bahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Sukron. Silahkan. Oke. Selanjutnya yaitu ada terminologi dalam reasuransi. Yang pertama ada reasuradur, reinsurer, yaitu perusahaan yang mengaset bisnis yang di-underwrite oleh perusahaan asuransi lain, baik akseptasi sebagian atau keseluruhan risiko. Yang kedua ada direct insurer, yaitu penanggung langsung pertama, penanggung atau asuradur yang menerima risiko yang tertanggung, yaitu pembeli asuransi, dan yang sepanjang tertanggung sebagai pemegang polis dianggap sebagai satu-satunya orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kewajiban yang telah dipikulnya. Yang ketiga ada ceding company, yaitu perusahaan asuransi yang menempatkan reasuransi kepada perusahaan reasuransi. Yang keempat ada guarantee, yaitu istilah yang lazim dipergunakan untuk reasuransi dalam cabang asuransi kebakaran, dikenal pula dengan guarantee polisi. Oke, selanjutnya ada referensi, yaitu besarnya risiko yang ditahan oleh ceding company untuk masuk ke dalam akunnya sendiri atau bagian dari risiko yang tidak diasuransi. Yang keenam ada retensi sendiri atau on retention, merupakan bagian dari risiko yang benar-benar ditahan
dan menjadi tanggung gugatnya sendiri. Yang ketujuh ada retensi kelompok atau group retention, merupakan bagian dari risiko yang ditahan oleh penanggung-penanggung secara bersama-sama, di mana mempunyai atau menetapkan retensi sendiri masing-masing. Yang kedelapan ada line, yaitu jumlah yang ditetapkan sebagai retensi atau sending insurer, jumlah retensi. Sending company, reasuradur, dapat menerima reasuransi sampai sekian lines. Misalnya one line, 4 lines, dan seterusnya. Lalu yang ke-9 itu ada limit, yaitu jumlah maksimum yang mana penanggung bersedia atau siap mengasep bisnis sampai jumlah tersebut dan sebab class of business. Next. Nah, 10 itu ada cessation, bagian dari nilai pertanggungan disalurkan, dicerahkan kepada reasuradur. Yang ke-11 ada retrocess atau retrocession, bagian dari bisnis reasuransi yang diasuransikan kembali. Ke-12 ada retrocessioner. Retrocessioner yaitu reasuradur dari reasuradur. Yang ke-13 ada retrocedent, yaitu reasuradur pemberi atau retrosesi. Yang ke-14 ada reciprocity, yaitu timbal balik yang memberikan sesi atau reasuransi menerima pula sesi reasuransi secara timbal balik. Yang ke-15 ada reinsurance commission, yaitu komisi reasuransi persentase tertentu terhadap premi sebagai potongan yang diberikan oleh reasuradur dalam perhitungan persentase mana, termasuk komisi asuransi atau original commission, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sending insurer. Selanjutnya yaitu profit commission, komisi keuntungan persentase tertentu terhadap keuntungan yang diperoleh reasuradur untuk dikembalikan kepada sending insurer karena keuntungan reasuradur itu dianggap terjadi karena keahlian serta ketelitian usaha dari sending insurer. Komisi keuntungan ini perhitungannya menurut cara-cara tertentu. Yang terakhir ada pools. Pool adalah suatu bentuk perjanjian atau kerjasama di mana beberapa insurer atau reinsurer setuju untuk menempatkan semua atau sebagian dan sesuatu jenis asuransi tertentu dalam suatu sentral atau pool yang kemudian dibagi-bagikan antara anggota secara proporsional sebagaimana telah disetujui bersama mengenai bisnis, premi-premi, kerugian-kerugian, biaya-biaya, maupun keuntungan-keuntungan. Selanjutnya ada metode asuransi. Metode reasuransi ini ada 4. Yang pertama itu ada treaty. Perjanjian reasuransi berdasarkan treaty berlaku untuk suatu
periode tertentu yang telah disepakati bersama dan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berkenaan dengan jenis risiko, nilai risiko, dan pembatasan-pembatasan lainnya yang diatur dalam perjanjian itu. Yang kedua ada fakultatif, merupakan perjanjian reasuransi di mana masing-masing pihak, Sedingko dan reasuradur, sama-sama mempunyai kebebasan. Pihak Sedingko bebas menentukan apakah akan atau tidak akan mereasuransikan risiko yang bersangkutan. Sedangkan pihak reasuradur bebas menentukan apakah menerima atau menolak risiko itu. Alasan menggunakan reasurans fakultatif adalah kapasitas treaty sudah penuh. Risiko di luar perjanjian treaty, unusual risks atau risiko-risiko yang tidak biasa. Lalu ada fakultatif obligatory, yaitu dalam penempatan reasuransi secara fakultatif obligatory, sending CO bebas menentukan fakultatif apakah akan atau tidak akan mereasuransikan dan menentukan jadi fakultatif obligatory yaitu sending CO bebas menentukan fakultatif apakah akan atau tidak akan mereasuransikan, dan apabila sending CO itu telah memutuskan untuk mereasuransikan, pihak reasuradur wajib mengasep bagian dari yang diasuransikan itu kepadanya sepanjang reasuransi itu memenuhi perjanjian reasuransi itu. Yang terakhir ada pools, merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi bahwa masing-masing dari mereka setuju untuk menempatkan reasuransi atas suatu bisnis tertentu pada sebuah perusahaan yang telah mereka tetapkan bersama sebagai sentral untuk penempatan reasuransi tersebut, dan kemudian sentral tersebut akan mengembalikan atau merestorasi reasuransi yang telah diterimanya, dan anggota perjanjian itu kepada semua perusahaan dengan sesi seperti yang telah disetujui bersama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk reasuransi. Bentuk reasuransi ada dua. Yang pertama itu reasuransi proporsional. Ciri-cirinya yaitu objek pertanggungan reasuransinya adalah harga pertanggungan atau total sum insured. Harga pertanggungan, premi, dan klaim sebanding atau sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan. Yang kedua, perjanjian dilakukan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau indefinite period atau continuously. Yang ketiga, dasar yang dipakai yaitu risk attaching basis, yaitu liability dari reasuradur terus berjalan sampai jangka waktu pertanggungan. Yang keempat, kondisi perjanjian mengikuti kondisi aslinya. Dan yang kelima, bila reasuradur sudah menerima premi, maka akan terlibat dalam klaim. Yang kedua ada reasuransi non-proporsional. Ciri-cirinya, yang pertama, yang diasuransikan adalah kerugian. Kerugian itu yaitu mengatur pembagian loss antara ceding company dengan reinsurer.
Yang kedua, besarnya klaim harus melampaui underlying retention atau access point. Dan yang ketiga, perjanjian dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Misal fixed period 12 bulan atau dalam 1 tahun atau tahunan. Kemudian yang keempat, dasar yang dipakai yaitu loss occurring basis, yaitu jaminan yang diberikan oleh reinsurer adalah kerugian-kerugian yang terjadi pada jangka waktu pertanggungan. Selanjutnya, kondisi perjanjian tidak perlu mengikuti kondisi aslinya, asal dijamin dalam polis atau tertulis dalam polis. Yang terakhir, walaupun reinsurer sudah menerima premi, tetapi belum tentu terlibat dalam klaim. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.